Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub sahibil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi ilaihi mansub wa matlub. Saudara-saudaraku, sahabat Pertikurma, percikan tinta kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasa orang yang hebat, yang punya harta merasa kaya, yang punya sesuatu merasa sesuatu memiliki dan yang lain sebagainya. Padahal apapun yang kita miliki, apapun fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan, anugerah-anugerah yang diberikan kepada kita, sejatinya bukan milik kita semua. Harta, tahta, jabatan, dan apapun itu semua, itu bukan milik kita. Itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipinjamkan, yang diamanahkan untuk kita kelola. Hanya bersifat sementara, bukan untuk selamanya. Tetapi kita selalu merasa kita ini punya sesuatu. Padahal sejatinya kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini disebut abdun faqir. Kita ini disebut hamba yang tidak punya apa-apa, yang butuh terhadap yang mempunyai semuanya, mempunyai segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghani. Bila seseorang mengenal al-fuqara atau al-faqir, itu adalah mereka yang tidak punya harta, miskin dan segalanya. Sejatinya sebenarnya yang disebut fakir itu bukan hanya itu semata. Itu hanya sisi luar zahirnya saja. Siapa fakir yang sebenarnya? Fakir yang sebenarnya adalah mereka yang butuh kepada Allah, yang senantiasa butuh kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Disitulah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru. Disitulah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada segenap umat manusia. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini adalah al-fuqara ilallah. Semua, tanpa terkecuali, semua manusia, tanpa dia dibatasi sekat, tahta jabatan, warna kulit, status sosial, ataupun apapun itu, semuanya adalah al-fuqara ilallah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali menggariskan, menegaskan, menjelaskan kepada kita, al-faqir man yahtaju ila ma laysa lahu dzalik. Fakir itu tidak butuh apa-apa kecuali apa yang dia butuhkan. Siapa yang sebenarnya yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang seribu sayang, kita, khususnya kami al-faqir ini, selalu tersesat. Butuhnya bukan kepada Allah, butuhnya bukan kepada pemilik segala sesuatu, bukan kepada pemilik alam semesta dan seisinya dan semuanya, segala-galanya. Tapi kita, khususnya al-faqir ini, selalu merasa butuh kepada dunia, butuh kepada fasilitas ini dan itu. Lupa kalau semua fasilitas, semua apapun itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wan nasu kulluhum fuqara ilallah ta'ala. Maka oleh karena itu semua manusia, kata Imam Al-Ghazali, kulluhum fuqara ilallah, semuanya sebenarnya adalah fakir, fuqara, yang dibutuhkan tiada lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Pertikurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Siapa orang yang terbaik itu, orang yang baik itu, wahai Rasulullah? Orang yang di kolbunya
terpercik memancar nur Sayyidina Rasulullah SAW, nur Muhammad itu wahai Rasulullah. Faman khairun nas ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, faqirun yu'ti juhdahu. Orang yang benar-benar bermujahadah, serius mengerahkan segala daya upayanya, kemana arahnya, kemana tujuannya? Tiada lain, yaitu jalan at-turuq ilallah, at-tariq ilallah, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Tiada lagi. Kita bering berulang-ulang bahwasanya tiada lagi pintunya, jalannya, kecuali melalui jalannya Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ada sebuah kisah yang masyhur menyebutkan bahwasanya nanti orang yang akan yang akan paling banyak masuk surga itu bukan dari kalangan orang-orang kaya, tetapi dari kalangan orang-orang yang fuqara. Siapa sebenarnya al-fuqara dan aghnia ini? Siapa sebenarnya al-fakir dan orang yang kaya ini? Orang yang kaya yang merasa dirinya sudah banyak beribadah. Orang yang menyatakan dirinya kaya sudah banyak amal. Orang yang kaya yang merasa dirinya sudah banyak bersedekah, ini dan itu, dia akan semakin jauh terhijab dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan semakin terhijab, semakin jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia merasa sesuatu, dia yang merasa kaya, padahal yang kaya bukan dirinya. Yang kaya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghani. Tapi itulah salah satu keutamaan al-fakir, orang yang merasa butuh kepada Allah, orang yang paling banyak yang akan diundang oleh Allah untuk masuk kepada hadiratnya, untuk masuk kepada surganya, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Sebab dia tidak butuh apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia tidak butuh apa-apa kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia tidak butuh apa-apa. Yang yang diinginkan darinya hanyalah hadrah, mahabbah, cinta, ridha ilahi Rabbi, dan cintanya, kekasihnya yang sejati Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Perti Kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka suatu ketika salah satu zahid, seorang sufi yang agung yang bernama Bishr al-Hafi, beliau berkata, menjelaskan tentang fakir ini, orang yang benar-benar butuh kepada Allah, bukan yang menyatakan saya tidak punya apa-apa loh, maka saya butuh harta, saya butuh ini, bukan itu. Apa kata beliau? Al-fuqara salasah. Fuqara, fakir, yang disebut al-fakir itu ada 3. Apa kata beliau? Fakirun la yas'al wa la yu'ti lam ya'khudh. Seorang yang butuh kepada Allah, fakir, dia tidak berani untuk meminta kepada Allah. Dia malu meminta kepada Allah. Mengapa? Karena semua kehidupan dunianya, semua apapun dalam kehidupannya, semua sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang tipologinya tidak meminta kepada Allah, malu dia. Namun dia tidak meminta, Allah kasih. Ada orang yang begitu jenisnya. Tidak meminta dunia, Allah kasih dunia. Ada jenis orang yang fakir, hanya butuhnya kepada Allah, maka dia tidak ambil fasilitas duniawi. Maka tidak dia ambil fasilitas-fasilitas itu. Maka kita temui ulama-ulama terdahulu yang benar-benar zuhudnya zahir batin, pakai zahir batin zuhudnya, fakirnya zahir batin, dilepaskan semua perkara-perkara pakaian-pakaian duniawi atau pakaian-pakaian perkara-perkara selain Allah, zahir batin dalam kehidupannya. Maka ada salah satu ulama yang luar biasa yang dikenal dengan Abu Kilabah. Dia kerjaannya hanya duduk berzikir kepada Allah, tidak mau menikmati fasilitas dunia apapun. Kenapa? Dia asyik cintanya dengan Allah. Dia hanya sibuk dengan Allah. Al-ishtighal bi dzikrillah, al-ishtighal billah.
sehingga dia tidak ingin cintanya terduakan. Saya tidak ingin ada dunia yang mengganggu saya, sehingga kemudian dunia itu menjauhkan saya dari Allah. Maka ada jenis orang yang disebut fakir, tidak mau minta, malu kepada Allah, tapi Allah kasih. Sebenarnya ketika dia memuji Allah, disitulah rahasia kenapa orang ini disebut tidak meminta, Allah kasih. Dia hanya maunya ingin memuji Allah. Dia hanya maunya ingin menyebut nama Allah. Ketika dia sebut namanya Al-Alim, maka Allah sambut sebutan nama Allah Al-Alim itu dengan diturunkan kepadanya nur ilmu. Ketika dia sebut nama Allah Ar-Razzaq, maka Allah cukupkan rezekinya. Maka ketika dia sebut nama Allah As-Sabur, dia Allah kuatkan. Dia Allah kokohkan kalbunya, tidak akan terganggu dengan apapun. Sebab yang ditatap, yang dipandang hanyalah Allah semata, tidak yang lainnya. Itulah al-fakir yang sesungguhnya. Kedua, fahadha ma'ar ruhaniyin fi'aliyin. Orang-orang yang seperti ini tidak mau meminta kepada Allah hanya karena dia malu. Dan kalau Allah kasih, dia tidak mengambil fasilitas itu. Orang yang sejenis ini, kata Imam Bishr al-Hafi, ma'ar ruhaniyin, akan dikumpulkan dengan saudara-saudara ruhaninya fi illiyin, di tempat, di derajat yang sangat mulia dan sangat tinggi. Tentunya kita semua berharap saudara-saudara PRT semuanya, semua umat Islam, mukminin semuanya, untuk sampai berjumpa bersama dengan saudara-saudara ruhani di derajat yang tinggi, menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wa faqirun la yas'al walau u'ti akhadha. Ada jenis yang kedua yang disebut fakir. Orang yang hanya butuh kepada Allah, dia tidak mau meminta karena malu, namun ketika Allah kasih dia, akhadha. Orang ini ambil. Fasilitas ini ambil. Anugerah ini diambil. Tetapi diambilnya bukan untuk kepentingan nafsiyahnya. Diambilnya bukan untuk kepentingan pribadinya. Diambilnya bukan untuk fasilitas kemewah-mewahan foya-foya, hidup hedon dan yang lain sebagainya. Diambil fasilitas anugerah pemberian Allah itu tiada lain untuk berkhidmah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengabdi kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah luaskan kasih anugerah yang luas. Orang yang seperti ini, kata Imam Bishr al-Hafi, wa hadza ma'al muqarrabin fi jannatil firdaus. Orang-orang ini akan berkumpul bersama al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fi jannatil firdaus. Fi jannatil firdaus, di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak menjadi ar-ruhaniyin fi 'illiyin, semoga Allah jadikan kita semua al-muqarrabin fi jannatihil firdaus. Tentu ini sama-sama menetap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wasilah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada jenis yang ketiga yang disebut dengan fakir. Wa faqirun yas'alu 'inda faqatihi. Orang yang butuh kepada Allah, dia meminta tetapi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, dalam keadaan kondisi memang dia benar-benar dihadapkan pada suatu keadaan yang mendesak dia untuk berdoa meminta kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini tetapi mintanya kepada Allah, bukan minta kepada yang lainnya. Nah, orang yang seperti ini, wa hadza ma'as shadiqin. Ini orang fakir yang semacam ini bersama orang-orang yang shadiq, tasdik, yakin, percaya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min ashabil yamin. Orang-orang yang seperti ini, yang shadiqin, ini min ashabil yamin. Maka saudaraku semuanya, jamaah PRT semuanya dimanapun kita berada, dan semua mudah-mudahan kita
dijadikan minimal sebagai orang yang siddiqin as-sadiqin. Mudah-mudahan kita jadi orang yang siddiqin, jadi orang yang sadiqin. Dan mudah-mudahan di-upgrade, dinaikkan level kita, dinaikkan derajat kita semuanya menjadi seorang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Dan mudah-mudahan di-upgrade terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang ruhaniyin insyaallah. Tentu bukan itu tujuan kita. Tujuan kita hanya ilahi anta maksudi uridhaka matlubi. Tetapi bolehlah kita berdoa karena kita ini semua adalah hamba yang fakir, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang benar-benar tasdik, percaya yang kuat kepadanya, iman kita kepadanya bukan untuk yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang dekat dengannya, sehingga kita benar-benar merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik, setiap waktu, tidak terputus dengannya. Sehingga kita dikumpulkan bersama saudara-saudara ruhani yang selalu bersama berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diundang kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa memandang, menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.